Kebetulan tak kampung yang saya tempati ini banyak preman di dalamnya. Karena kalau kamu macam-macam di sini gua bunuh. Ini tempat gua. Nah, kamu buktikan. Kalau kamu bisa membuktikan omongan kamu, saya dukung. Kalau enggak kamu saya bunuh sambil nodong pistol ke kepala saya. Jadi betul itu Anda suka masuk ke klub-klub malam itu? Saya ke klub malam sekitar 15 tahun. Sudah 15 tahun, ke tempat prostitusi sudah 20 tahun. Saat usia saya masih 19, masuk ke 20 tahun. Sekitar tahun 2000. Oke. Saya pertama kali masuk ke sana. Jadi waktu itu saya ada beberapa, kebetulan tak kampung yang saya tempati ini banyak preman di dalamnya. Dan mereka rata-rata menjadi tamu reguler dari tempat-tempat seperti itu. Maka kemudian beberapa survei, saya akhirnya memutuskan setiap malam Jumat untuk hadir di tempat itu. Dengan menggunakan sarung, baju koko, pakai kopiah, saya masuk. Dalam lokalisasi itu ada musola kecil. Apa yang saya lakukan? Saya sholat tahajud di situ. Sholat hajat, mendoakan kawan-kawan saya yang ada di situ. Yang kemudian pada malam Jumat ketiga itu memantik perhatian para preman dan penguasa di situ. Sampai akhirnya pada malam kelima, saya ketemu dengan salah satu preman terbesar di Jogja. Allahyarham, beliau sudah meninggal, tapi pada akhirnya luar biasa. Namanya almarhum Gunardi Joko Lupito, atau yang dikenal dengan nama Gunjek. Saya sempat ditodong pistol sama beliau. Karena kalau kamu macam-macam di sini gua bunuh. Ini tempat gua, dia bilang. Terus kemudian saya sampaikan kepada beliau maksud dan tujuan saya kenapa hadir. Saya hanya ingin berdoa. Saya bilang sama almarhum Gunjek, sebaik-baiknya tempat itu ada buruknya, dan seburuk-buruknya tempat harus ada baiknya. Waktu itu dia bilang, kamu buktikan. Kalau kamu bisa membuktikan omongan kamu, saya dukung. Kalau enggak kamu saya bunuh, sambil nodong pistol ke kepala saya. Jadi dua Jumat setelah saya ketemu preman ini, saya masuk lagi ke musola itu, diikuti oleh beberapa mbak-mbak. Ya mohon maaf ya, ini belum saya luruskan. Saya tidak pernah memanggil mereka PSK. Apalagi dengan lebih bahasa kasar seperti itu. Kan nggak mungkin saya pengajian mbak-mbak PSK rahimakumullah, kan nggak mungkin. Terus? Akhirnya saya sholat di situ. Lah, ketika saya sholat, mereka nungguin di belakang saya. Tahu karena ada orang di belakang saya, bacaan sholat yang biasa saya baca sir, pelan, saya baca jahar, kencang. Dan ternyata mereka mendengarkan. Bahkan ketika bacaan surat setelah Fatihah, mereka menangis. Isi surat itu? Saya masih ingat betul, waktu itu yang saya baca adalah surat Al-Muzammil. Saya tahu mereka nggak akan tahu terjemahnya. Tapi minimal mereka merasa nyaman dengan bacaan itu. Buktinya apa? Ketika saya bacakan itu mereka menangis. Saya masih ingat betul waktu itu bacaannya. Barangkali saya bacakan, Mas Andi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa minqus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Nangis, Mas. Rakaat kedua bacaan saya lanjutkan, saya ikut-ikutan nangis, Mas. Bukan karena saya ingat dosa, tapi karena saya gengsi, Mas. Ya gimana mbak-mbak lokalisasi saja nangis, masa saya enggak? Sallallahu la ilaha illallah. Mbak-mbak itu kalau nggak ngaji, kangen apa sebab? Biar dikangenin pengajiannya apa Gus Miftah? Mbak-mbak para pejuang nafkah ekonomi keluarga yang luar biasa. Saya sepakat cewek itu harus bekerja. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak dipanggil Tuhan, ya diambil mantan. Ya.